Kasih makan lobster ini pakai pakan organik atau pakan pelet ya? Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini aku akan bahas soal pakan. Pada dasarnya kita bagi jadi dua jenis sih. Memang pakan yang buatan dengan pakan alami. Nah, pakan alami dibagi lagi jadi dua. Itu adalah pakan hewani dan pakan nabati. Nah, ketika kita mau budidaya lobster tawar dan ketika kita memberi pakan, itu harusnya kayak gimana ya? Kalau misalkan teman-teman ikut workshop dan ikut seminar yang aku adain, itu pada dasarnya kita akan fokus ke pakan alami. Kenapa kita tidak memakai pakan buatan atau mungkin teman-teman bisa bilang pelet ya. Itu kita memang menghindari dan aku satu-satunya pembudidaya yang memang menghindari pakan pelet. Kenapa? Karena posisi pakan pelet itu sudah terhitung FCR-nya, jadi feed cost ratio-nya sudah terhitung. Nah, sementara untuk teman-teman pakai pakan alami itu sebenarnya cost-nya jauh lebih murah. Dan ketika teman-teman tahu gimana cara pemberian pakannya, itu si lobster akan lebih secara alami terbiasa dengan pakan-pakan yang bagus. Dan hasilnya nanti juga lobsternya biasanya juga lebih bersih gitu. Cuman kenapa kok masih banyak orang-orang yang masih pakai pakan pelet? Aku nggak akan share secara lebih detail kenapa kok mereka mereka ambil pakan pelet, tapi aku akan lebih cenderung bahas soal resiko-resiko apa aja yang misalkan akan teman-teman hadapi ketika teman-teman pakai pakan pelet. Biasanya pakan pelet ini ketika si lobster ini tidak habis makannya atau teman-teman salah dalam memberian pakan, pakan pelet ini akan meninggalkan sisa pakan yang jumlahnya relatif besar. Nah, ketika proses itu terjadi dan ketika sisa pakan itu cukup besar, resikonya adalah kadar amonia yang ada di dalam kolam itu cukup tinggi. Nah, ketika kadar amonia itu cukup tinggi, maka kita untuk menghilangkan itu agak sulit meskipun teman-teman sudah pakai filter. Pada dasarnya filter kan dibagi jadi tiga ya, filter kimiawi, filter mekanik, filter natural. Nah, ketika teman-teman pakai filter apapun, ketika kadar amonianya sudah terlalu tinggi, itu akan susah. Satu-satunya cara adalah pengurangan air, volume air, kemudian dimasukkan lagi air baru. Cuman yang akan jadi resiko adalah ketika memakai seperti itu, si lobster akan adaptasi ulang, balik lagi ke tahap nol. Nah, ini yang agak berbahaya ketika teman-teman pakai pakan pelet. Kenapa kok aku lebih fokus ke pakan alami? Lebih aman dan untuk penanggulangannya pun juga cukup simpel. Kita hanya ambil sisa pakan di pagi hari. Kita kalau di Tama Lobster atau mungkin teman-teman yang bergabung di mitra di sini akan kita sarankan untuk pemberian pakan 1 hari sekali. Nah, untuk pemberian jadwal pakannya seperti apa, itu tergantung sama fase di mana tahap-tahap proses budidayanya itu berlangsung. Kalau teman-teman pengen tahu, teman-teman bisa ikut workshop atau seminar atau gabung sama menjadi mitranya kita. Nanti akan kita share semuanya, cara-caranya, pemberian pakan, detailnya seperti apa. Oke teman-teman, thank you dulu untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang suka sama video ini bisa like videonya, atau yang nggak suka bisa kasih dislike aja. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen baca-baca soal info-info ataupun artikel yang lebih jauh soal budidaya lobster air tawar, bisa klik website kita. Itu kita share artikel soal gimana caranya budidaya lobster air tawar itu di sini, www.budidayalobsterairtawar.com. Atau untuk teman-teman yang misalkan pengen gabung sebagai mitra kita, nanti bisa teman-teman bisa menghubungi di nomor WA ini, tapi linknya juga kita taruh di description di bawah ya, jadi teman-teman bisa cek sendiri. Kalau di kemitraan kami, teman-teman nggak usah khawatir karena kita akan garansi kematian itu selama 2 bulan. 2 bulan ini kita harapkan adalah waktu yang pas untuk teman-teman belajar supaya bisa mengembangkan lagi dengan skala yang lebih besar. Oke, thank you dulu teman-teman. See you next time. Bye.